Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada awal semester 2 ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan akhlak dan hadis. Nah, meskipun kita tidak tatap muka, namun alhamdulillah semoga kalian Allah berikan keistiqomahan dan Allah berikan kekuatan, kemudian Allah berikan kesabaran kepada antum semua untuk tetap menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama yang menjadi kewajiban kita semua dalam mempelajarinya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian anak soleh dan solehah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada hadis ke-11. Ya, pada hadis ke-11 tentang haramnya mencela kedua orang tua pada halaman 46. Ya, oleh karena itu silahkan siapkan buku paketnya, kemudian alat tulisnya untuk disimak dengan baik. Baik anak soleh dan soleha, seperti biasa sebelum melanjutkan kepada materi, Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu, terus selalu mengingatkan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu ataupun bermajlis. Yang pertama tentunya kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Yang kemudian berdoa dengan memohon ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiganya adalah mendengarkan materi dengan baik. Yang keempat, diam dan tidak ngobrol saat Ustadz menyampaikan materi. Kemudian duduk pun baik, tidak selonjoran, tidak tiduran, ya, tapi disimak dengan baik. Yang kelima adalah menulis materi yang disampaikan oleh Ustadz. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang didapatkan. Yang terakhir adalah mendakwahkan kepada karib, kerabat atau keluarga terdekat terlebih dahulu. Baik, silahkan kita buka halaman 46, ya, dan kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, insyaallah akan Ustaz sampaikan mengenai materi ke-11 ini pada halaman 46. Silahkan dibuka anak soleh dan soleha buku paketnya pada halaman 46. An Abdullah bin Umar bin An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Perhatikan, termasuk dari dosa-dosa besar yaitu seseorang mencela kedua orang tuanya. Kemudian qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi, apa mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Tanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, maka beliau pun menjawab, na'am, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kata Rasulullah. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Nah, perhatikan anak soleh dan soleha, Rasulullah menjawab, iya, kata Rasulullah. Dia mencela bapak orang lain sehingga orang lain itu pun mencela bapaknya. Kemudian
dan dia mencela ibu orang lain sehingga orang lain itu pun mencela ibunya. Maksudnya seperti ini anak soleh dan soleha, bahwa kebiasaan pada zaman dahulu ataupun orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, mereka itu sering mencela ya ataupun mengata-ngatai orang tua dari para sahabat ataupun daripada ya sahabat-sahabatnya, dan ini tidak diperbolehkan dan ini haram. Kenapa? Karena ketika seseorang mencela bapaknya orang lain ataupun bapak temannya, maka orang lain pun akan mencela siapa? Orang tua kita. Begitupun siapapun yang mencela orang tua ataupun ibunya, maka dia akan mencela kepada ibu kita sendiri. Maka tidak boleh. Tidak boleh kita mencela kedua orang tua kita. Ya, tidak boleh mengata-ngatai, tidak boleh. Naam, ya, insyaallah dalam hadis ini sudah jelas bahwa mencela kedua orang tua hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh sekali lagi. Naam. Kita lihat kosakata di situ ada al-kabair. Al-kabair ini adalah dosa dan kemaksiatan yang besar. Seperti apa? Seperti ghibah, kemudian dan namimah. Nah, ini tidak boleh. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan orang lain yang apabila dibicarakan orang lain akan tidak menyenangi kita. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana kalau misalkan yang kita sampaikan, yang kita obrolkan itu omongannya itu benar adanya apa yang kita omongkan terhadap teman kita, maka itu pun tidak boleh, itu ghibah. Apalagi kalau bohong, maka itu termasuk pada kedustaan dan fitnah, tidak boleh ya. Maka ghibah, membicarakan orang lain itu tidak boleh ya, haram. Kemudian mencela ataupun kosakata kedua adalah asyatmu. Apa itu asyatmu? Asyatmu itu mencela, yaitu berbicara tentang orang lain dengan ucapan yang menyakitinya, ataupun bahasa kita ataupun bahasa kalian adalah mengata-ngatai. Nah, itu tidak boleh. Misal mengata-ngatai sesuatu hal yang buruk kepada teman kita. Contohnya adalah contohnya misalkan hai kura-kura, nah nggak boleh ya. Tidak boleh kita mencela teman kita, haram hukumnya, ya, tidak boleh. Nah, kemudian anak soleh dan soleha, untuk itu Ustadz berpesan kepada kalian semua agar kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian, hindari kita menyebut ataupun mencela kedua orang tua teman kita, tidak boleh, ataupun mengata-ngatai orang tua kita, tidak boleh. Ya, kemudian kalian ketika bermain mengata-ngatai teman-teman kalian dengan kata-kata yang menyakitinya, tidak boleh. Tidak boleh itu juga ya. Mengata-ngatai dengan kasar, kemudian menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya, itu tidak boleh. Maka dalam Islam adab-adab semuanya ada adab dalam bermain, kemudian ada adab dalam, apalagi tadi bermajelis ilmu sudah Bapak sampaikan ya, harus menjaga segala adab dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oleh karena itu Ustadz berpesan tidak boleh mencela atau mengata-ngatai orang lain. Taib anak soleh dan soleha yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala, kita lanjutkan mengenal perawi hadis ya. Nama dan nasab beliau bernama Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Quraisy ya, Al-Quraisy radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini adalah keduanya merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba siapa yang masih ingat sahabat itu adalah apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Naam, barakallahu fiik. Sahabat itu adalah orang yang pernah hidup bersama Rasulullah, ataupun orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah, itu adalah sahabat ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini, mereka berdua radhiyallahu anhuma adalah sahabat Rasulullah. Jadi mereka pernah hidup dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kita lihat biografi beliau. Naam, biografi dari perawi hadis ya, bahwa beliau masuk Islam lebih dahulu dari ayahnya. Beliau termasuk sighar as-sahabah ataupun sahabat muda. Ya, sekali lagi nih, ini catatan buat kalian.
bahwa beliau masuk Islam lebih dahulu dari ayahnya dan beliau termasuk sighar as-sahabah ataupun sahabat muda. Beliau adalah seorang yang berilmu lagi banyak beribadah. Masya Allah ya, para sahabat itu Masya Allah rajin sekali ibadahnya, dan bahkan mereka semangat dalam beribadah, kemudian berpuasa dan membaca Al-Quranul Karim ya, bahwa Amr bin As ini adalah seorang sahabat yang rajin beribadah, termasuk berpuasa, kemudian membaca Al-Quran. Beliau termasuk penghafal hadis-hadis Nabi yang banyak riwayatnya. Hal ini karena beliau pandai menulis, sehingga beliau selalu menulis setiap hadis yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, seorang Amr bin As ini adalah orang yang paling ataupun sahabat yang paling pandai dalam menulis. Sehingga apa tadi? Beliau selalu menulis hadis-hadis yang didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kapan dia wafat? Beliau wafat meninggal pada tahun 65 Hijriyah. Nah ya, ingat bahwa Amr bin As ini meninggal pada usia 65 Hijriyah. Baik, anak soleh dan solehah, kita masuk kepada fikih hadis ataupun pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Yang pertama, dosa dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang besar dan ada dosa yang kecil ya. Baik itu dosa kecil atau dosa besar, kita tidak boleh berbuat dosa. Nah, dosa terbesar itu apa? Dosa terbesar adalah syirik ya. Dosa terbesar adalah syirik, dan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mencela dan melaknat termasuk perkara haram yang menjatuhkan ke dalam dosa. Nah, tadi Bapak sampaikan ataupun Ustadz sampaikan bahwa mencela dan melaknat itu tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Haram ya hukumnya ya. Kemudian mencela kedua orang tua adalah sikap durhaka yang dikhawatirkan pelakunya tidak akan masuk ke dalam surga, waliya'udzubillah. Nah, kita senantiasa memohon kepada Allah agar apa? Agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang begitu nikmat dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Dan salah satunya adalah kita tidak boleh mencela orang tua kita ya, agar kita tidak terjerumus kepada dosa dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang keempatnya adalah mencela kedua orang tua termasuk dosa besar. Tidak boleh. Ya. Dan itu termasuk al-kabair, dosa besar. Baik dia mencela keduanya secara langsung atau dia mencela sebab kedua orang tuanya dicela. Nah, ini tadi nih ya. Kita tidak boleh mencela ataupun mencela kedua orang tua teman kita, tidak boleh. Itu secara tidak langsung ya. Karena apa? Nanti mereka akan balik mencela orang tua kita. Nah, ini haram, tidak boleh anak soleh dan soleha ya. Ini Ustadz berpesan tidak boleh saling mencela. Kemudian yang kelima, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Apakah dengan ucapan seperti mencela, mencaci atau bersuara keras kepada keduanya. Nah, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wala taqul lahuma uff. Nah, di sini ada ya, wala taqul lahuma uff. Tidak boleh orang tua kita cela ataupun tidak, bahkan mengatakan saja tidak boleh. Ketika orang tua menyuruh kita misalkan untuk membeli apapun dan kita katakan itu tidak boleh. Itu dosa. Apalagi kita mencela orang tua kita, waliya'udzubillah ya, tidak boleh. Senantiasa kita harus berbuat ataupun menyayangi kedua orang tua kita. Kemudian bersuara keras ataupun dengan perbuatan seperti memukul. Subhanallah, tidak boleh kita memukul orang tua. Coba kita ingat-ingat, orang tua kita itu sudah susah mengandung kita ya, menjaga kita dari kecil sampai sekarang. Tidak boleh kita berbuat jahat kepada orang tua kita, memukulnya tidak boleh, atau tidak melaksanakan perintah keduanya. Dan ini tidak boleh ya. Perintah orang tua selama itu tidak melanggar syariat Islam, maka kita wajib untuk
memenuhi ataupun melaksanakan perintahnya. Naam. Kemudian nomor 6, wajib bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya dari mengucapkan ucapan jelek dan kotor, ya. Dan nomor 7, apabila menjadi sebab dicelanya kedua orang tua termasuk dosa besar, bagaimana kiranya jika dia mencela kedua orang tua secara langsung? Nah, nggak boleh ya. Apa? Coba kalian bayangkan, kita mencela kedua orang tua orang lain, orang tua teman kita. Itu saja tidak boleh. Apalagi coba kalau kita langsung mencela orang tua kita secara langsung. Waliya'udzubillah. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencela orang tua kita, ya. Nah, kemudian nomor 8 terakhir, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum terhindar dari perbuatan mencela kedua orang tua. Dan faedah ini dipetik dari keheranan mereka terhadap adanya seseorang yang mencela kedua orang tuanya secara langsung, ya. Nauzubillah, kita tidak boleh mencela orang tua. Sekali lagi haram hukumnya, dan Ustadz berpesan tidak boleh kalian mencela ataupun bahkan berkata saja ketika diperintah, itu tidak boleh. Ustadz tidak berpesan tidak boleh berkata demikian kepada orang tua, atau bahkan memukul, tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti orang tua kalian, ya. Maka kalian terus berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita dengan doa seperti apa yang kalian hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita, ya, karena orang tua kita adalah sebab adanya kita, dan orang tua kita itu menjaga kita dari kecil, jangan sampai kita sakiti kedua orang tua kita. Taib, anak soleh dan soleha, di sini ada tugas ada tugas untuk antum semua, ya. Tugasnya adalah pada halaman 47 dan 48. Di sini ada latihan, ya. 47, kemudian 48, 49. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing, dan insya Allah ini silahkan kalian kerjakan. Dan tugas ini Ustadz tunggu sebelum hari Rabu pekan depan. Hari Kamis semua sudah mengumpulkan dan difoto kerjaannya, PR-nya, dan nanti disetorkan ke Ustadz melalui WA Japri, melalui pribadi. Insya Allah nanti akan Ustadz kasih penilaian untuk penilaian harian. Jazakumullah khairan, semoga Allah mudahkan. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini dan Bapak sampaikan, Ustaz sampaikan. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mengerjakan tugasnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.